selamat datang di podcast kita pada hari ini. Kali ini kita akan membicarakan mengenai permasalahan yang sering terjadi di kalangan remaja yang tapi mungkin banyak yang susah ya untuk mengutarakan atau mengungkapkannya, yaitu mengenai kesehatan mental. Sebelumnya apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang tuh dapat mengelola pikiran, emosi, serta perilaku secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kesehatan mental itu bukan hanya tentang merasakan stres, cemas, sedih, ataupun emosi. Itu merupakan hal yang wajar selagi masih ada pada batas yang normal. Nah, seseorang yang memiliki mental yang sehat dapat dilihat dari cara ia mengelola emosi yang ada pada diri, mampu menerima perubahan, dan menjalin komunikasi yang positif dengan lingkungan sekitar, dan mampu menerima dirinya sendiri. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Santika Putri Aryana. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Bapak Shelly Chalis. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kesehatan mental. Di sini kita ngobrol santai aja ya, sharing-sharing pengalaman. Jadi, yang pertama kamu rasain tuh apa sih, Kak? Kayak kamu tuh ngerasain perubahan apa nih di diri kamu? Pertamanya kan dulu itu aku mondok ya. Nah, kan pasti kan banyak orang tuh. Setiap hari ketemu sama teman kamar, banyak. Nah, itu tuh malah jadi kayak lebih suka sendiri, terus kayak ngomong sama orang tuh Takut gitu? kayak udah males gitu. Ya, berarti kamu tipe orang yang susah gitu buat komunikasi sama orang baru? Sebenarnya gampang, cuman Lihat lingkungannya dulu. Kayak waktu pas itu tuh kayak merasa jadi lebih sering enakan diem kayak gitu. Jadi kamu ngerasa kayak ini kayaknya gimana ya? Kayak kamu udah males duluan ngomong sama orang ini gitu. Kayak mending ngomong seperlunya gitu tuh. Jadi lebih ke diri kamu yang menutup ke lingkungan gitu ya? Kayaknya iya. Oke. Terus kamu kalau kayak gitu berarti kamu di kesehariannya nih, kamu kan di pondok ya? Jadi kayak ngerasa terganggu atau ngerasa sendiri gitu nggak sih? Karena kan di situ banyak orang. Nah, tapi ngerasanya kayak aku sendirian terus padahal sebenarnya banyak temannya gitu kan. Cuman kayak ngerasanya kenapa ya kayak kosong terus sepi gitu. Berarti kamu kayak kurang percaya gitu sama orang ya? Susah percaya sama orang, berarti susah terbuka sama orang. Oke, terus aku denger nih, kamu kan ke psikolog tuh cuman 3-4 kali, terus ke psikiater ya. Nah, sebelumnya kalau ke psikolog itu disuruh ngapain aja? Kayak terapinya tuh apa aja? Awalnya kan sharing aja ya, terus karena dulu tuh aku mood swinging banget, jadi kayak kadang bisa gampang marah, tiba-tiba kayak gitu tuh, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, tiba-tiba seneng kayak gitu. Nah, sama psikolognya tuh dibilangin kalau semisal marah, itu kan aku self-harm. Jadi di tangan gitu? Di tangan, di badan kayak gitu. Kayak pokoknya yang nggak mulus gitu lah dulu tuh. Kayak hampir aja setiap hari tuh pasti kayak gitu. Tiap malam gitu? Nah, sama psikolognya tuh dibilang kalau coba dialihin ke yang lain gitu. Maksudnya jangan ke badan kayak gitu. Mau kamu coret-coret buku atau merusak buku atau pulpen kamu iniin di buku kayak gitu. Oret-oret gitu. Iya, tahu. Nah, kayak gitu. Atau mukul-mukul bantal semisal itu sih. Tapi itu kerja gak di kamu sih, kayak di kamu perubahan gak di situ? Kamu tetap self harm. Terus kamu kan abis itu habis ke psikolog itu ke psikiater? Enggak, aku ada jeda. Ada. Berarti kamu stop ke psikolog, jeda dulu, baru ke psikiater? Kan aku dulu kan mondok di Klaten. Di Klaten. Nah, psikolognya tuh di Klaten tuh. Deket dong berarti? Deket sama pondok ya, paling setengah jaman lah gitu. Nah, setelah kan aku sakit di lambung gitulah, terus sama
sama orang tua tuh suruh pulang aja, maksudnya suruh pindah sekolah gitu tuh. Udah gak mondok berarti di situ lagi. Udah nggak mondok, jadi kan otomatis stop juga kan ke Iya. psikolog itu gitu. Nah aku stop sekitar setahun terus habis itu kayak ngerasanya aku kayaknya pengen ke psikolog lagi deh gitu. Terus habis itu sama mama ditanyain, kamu mau ke psikologi kenapa gitu loh, maksudnya Ki kenapa kamu ngerasain apa lagi gitu. Iya. Terus habis itu waktu pas cerita ya pas ngejelasin apa yang aku rasa gitu tuh Orang tua kamu. nah gitu Ki orang tua tuh malah kayak sebenarnya itu tuh nggak berat kayak gitu tuh. Ya, oh ya, emang sih Kayak gak banyak yang divalidasi ngasih gitu. sekali kesehatan mental tuh banyak sebenarnya. Ya, terus habis itu udah terus yaudah deh nggak jadi gitu kan, akhirnya nggak jadi gitu karena kalau dari rumah ke psikolognya kan di Semarang ya. Oh iya. Itu kan jauh kan. Iya jauh. Nah, terus akhirnya apa nyoba ke psikiater aja ya gitu. Kalau psikiater kan di rumah sakit yang dekat rumah ada. Terus cobalah ke situ gitu. Makanya sekarang ke psikiater. Diagnosisnya apa? Waktu di psikolog dulu. Waktu di psikolog itu psikosomatis sama depresi. Depresi. Kamu ke psikolog itu ada jadwal rutinnya nggak waktu itu atau kayak ada jadwal rutin? Aslinya itu seminggu sekali apa 2 minggu sekali gitu. Itu kamu kan ke psikolog tuh. Apa yang ngeberaniin diri kamu ke psikolog? Awalnya sih dulu sih cuman pingin aja ya karena aku latarnya jadi keluarga broken home. Iya. Nah dari situ Ki kayak karena nggak pernah cerita-cerita, maksudnya kayak nggak berani cerita gitu Iya. tuh. Takutnya malah aku yang balik salahin. Terus akhirnya tahu teman aku ada yang keluarganya tuh ada yang psikolog. Oh, psikolognya tuh Teman kelas. oh teman kelas. Teman kelas tuh keluarganya yang psikolog itu tuh keluarganya teman kelas aku. Nah, dari situ kan dikenalin coba aja gitu. Kan kamu berarti sampai saat ini masih di psikiater ya? Menurut kamu ada nggak perubahan yang ada di diri kamu? Udah sih Bisa dijelasin? kayak lebih apa ya, kalau dulu kan ya kalau baperan sih ya masih Iya. baperan ya. Tapi Ki kayak kalau misal ada masalah tuh kayak ya udahlah gitu tuh Kayak sekarang. udah mulai nerima nih gitu. Kayak, udahlah orang juga dulu juga kayak gitu, maksudnya dulu kan juga udah pernah ngelewatin masa ini Nggak- masih sedih lagi gitu Iya, tuh. iya, Kayak, tahu. udah biasa lah gitu tuh. Menurut kamu nih, pendapat kamu tentang lingkungan yang kurang peduli sama sih, kurang peduli sama kesehatan mental kayak tadi tuh keluarga kamu ya, maafin ya, kayak tadi kayak itu masih gak apa-apa gitu kan bilangnya. Nah, menurut kamu tuh gimana? Itu sebenarnya berat sih buat yang penderitanya, soalnya kayak malah dia jadi nggak berani ngungkapin apa yang jadi rasanya dia gitu. Kayak gimana ya, kalau semisal mau cerita tuh nanti dibalasnya gimana ya, maksudnya dijawabinnya gimana ya kayak gitu. Jadi kalau misal mau cerita tuh langsung banyak pertanyaan sendiri Iya gitu tuh. sih. Kayak takut gitu kan buat cerita, takut terus jawabannya tuh gak sesuai sama apa yang Terus kita akhirnya harapin. nggak jadi gitu, kayak udahlah mending iya, nggak iya. jadi gitu. Yang penderita kayak gitu merasa sendiri kan karena kayak gitu. Iya. Tapi kamu semenjak di pondok tuh kayak kamu kan menutup diri nih. Kamu tuh ada nggak sih kayak ngerasa dijauhin, kayak dikucilkan gitu loh, kayak ini orangnya nih gak mau sosialisasi, kita diemin aja, atau kayak masih ada yang mau ngajak-ngajakin gitu? Enggak sih, soalnya karena memang aslinya aku tuh orangnya apa ya, Introvert gitu? enggak. Enggak. Aku tuh gampang berbaur sama orang. Iya. Cuman kalau misal aku memang menutup diri, yo memang di saat itu aku nggak mau ngobrol sama siapapun gitu tuh, bisa nggak ngobrol sama sekali gitu. Berarti mood swing sih ini ya, mood swing, tergantung Kak. mood kamu berarti. Aku juga punya cemas. Kayak kalau di keramaian tuh rasa takut gitu. Kayak udah deg-degan duluan gitu tuh. Deg-degan, terus kalau misal panik dikit gitu langsung kayak Getar keringat semua. Kamu lebih konsumsi obat dari psikiater ya?
Dan itu menurut kamu kerja di diri kamu yang memberikan perubahan di diri kamu itu. Kerja sih. Itu tuh obatnya kayak banyak gitu atau kayak cuma satu jenis atau beberapa jenis sesuai resepnya gitu. Aku punya 3 jenis. Oh 3, Dikasihnya jenis 3 jenis. ada 3 tablet gitu berarti. Terus tanggapan keluarga kamu nih setelah kamu ke psikiater dan merasa ada perubahan yang dari diri kamu. Keluarga kamu tuh merasa kalau kamu ada perubahan gitu nggak sih? Nih dari keluarga sih kayaknya sama aja, maksudnya aku sama keluarga kayak yaudah gitu-gitu aja, nggak yang terlalu excited banget, terus tapi nggak yang terlalu menutup diri banget gitu, jadi kayak udah seperlunya aja gitu, urusannya masing-masing gitu tuh. Orang yang kayak gimana ya, orang yang kayak ini kayaknya orangnya baik-baik aja nih, nggak mungkin nih sakit mental ini. Menurut kamu tuh gimana orang kayak gitu? Kalau aku sih gimana ya, kayak asal itu bukan orang terdekat aku yang ngomong kayak gitu, aku tuh kayak fine aja gitu. Kayak ya udah sih pemikiranmu gitu kan aku juga nggak perlu jelasin apa yang terjadi di aku, apa yang aku alami, dan kamu juga kayaknya nggak perlu tahu gitu kan. Terus kayak ya wajar aja dia ngeliat kita baik-baik aja, soalnya nggak mungkin kan kita nge-post story tentang sesuatu yang sedih-sedih, yang jelek-jelek kayak gitu, pasti kan kita pengen jelasin yang baik-baik aja gitu kan. Kalau kayak gitu kita butuh validasi banget dong. Tapi kalau misal kayak sahabat, terus ya teman deket atau orang tua kayak gitu, kayak malah kalau misal ngomong kayak gitu itu tuh malah yang lebih sakit itu di situ gitu. Pelajaran apa yang kamu ambil dari semua ini, kayak ternyata aku kayak gini ya selama ini gitu. Pelajarannya mungkin bagi aku kayak karena aku ngerasa digituin aku nggak suka ya, maksudnya apalagi dibilang kayak gitu, kalau misalnya aku cerita terus ditanggapinya kayak gitu, jadi kalau misalnya yang cerita ke aku jadi kayak fokus, terus jadi kayak bener-bener seneng banget gitu kalau ada yang cerita, terus kayak tanggapi banget, terus semangatin, pokoknya jangan sampai orang lain tuh kayak ngerasa sendiri gitu tuh, jangan sampai ngerasain apa yang aku alami gitu, karena aku nggak suka, jadi kalau bisa orang lain jangan gitu. Psikolognya ngasih tahu kamu kalau kamu didiagnosis ini dong? Enggak. Oh, dari psikiater itu? Enggak. Psikolognya tuh ngasih surat ke orang tua. Itu karena nggak ketemu langsung ya, orang tua tuh dikasih kayak file gitu, tapi isinya tuh surat pernyataan kayak gitu, ada diagnosa, terus itu kayak aku kenapa aja gitu tuh diterangin di situ. Ya aslinya orang tua nggak ngasih lihat, cuman ya karena kepo. Kamu buka-bukain dong berarti. Terus reaksi orang tua kamu waktu tahu itu diagnosa kamu? Yang pertama tahu tuh mama, karena dikirimnya ke HP mama kan. Nah itu mama langsung di kamar, langsung nutup pintu, dikunci, terus bicara sama kamu empat mata? Enggak. Lah terus sendiri. Dia mama langsung telepon ke psikolognya. Terus kamu tahu mama kamu itu waktu kamu di rumah atau gimana? Di rumah. Soalnya waktu itu kan aku juga di kamar, tapi di kamarku. Kamar sendiri-sendiri, terus tiba-tiba mama masuk, besok kekuatan kayak gitu, langsung kayak gitu. Terus presentasi, terus aku kan jadi kayak kok tiba-tiba gitu kan. Pokoknya aku kepo sih, kayak besoknya tak lihat HP-nya, terus ini gitu. Ternyata gitu. Tapi mama kamu tahu kalau kamu ke psikolog sebelum dikirimi surat? Nggak tahu aslinya. Pesan dan harapan kamu ketika kamu sudah pulih secara total, terus pesan buat orang yang punya sakit mental seperti apa yang kamu alami? Apa ya? Kamu itu nggak lemah gitu. Kayak kamu tuh kuat gitu. Cuman kamu nggak sendiri. Terus jangan takut buat minta tolong. Kamu harus nyoba jujur sama perasaan kamu sendiri. Setidaknya nggak usah
perlu validasi orang lain, tapi validasi aja dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri. Nggak perlu orang lain tahu kayak kamu itu kenapa, terus kamu itu butuh apa. Kamu usahain diri kamu sendiri aja, senengin dirimu sendiri, suksesin diri sendiri. Mungkin sekian ya dari kita. Terima kasih. Bye. Bye.